Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:15, izinkan saya Adril Walidain Rahman sebagai penanggung jawab mata lomba debat bahasa Indonesia. Pertama-tama yang terhormat Sir Fadlia Sari dan para ketua HMPS serta ketua panitia yang mewakili. Baik, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Kau. Baik, saya berikan kesempatan kepada Sir untuk menyampaikan tata cara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk, saya pertama mengapresiasi terkait misalnya ide pengadaan lomba internal, apalagi yang berkaitan dengan karya ilmiah ataupun berkaitan dengan keilmiahan lah, salah satunya itu debat. Dan saya apresiasi untuk Dema yang melaksanakan kegiatan ini dan semoga bisa berjalan lancar dan harapannya agar ada regenerasi dari tim debat TV untuk kompetisi-kompetisi tingkat regional maupun nasional nantinya. Oke, saya pertama ke petunjuk teknisnya. Mungkin siapa Ardan mungkin atau siapa Adril yang mungkin bisa di slideshow dulu atau di share screen saja anunya juknisnya, tapi yang khusus yang debat. Iya, Sartung. Ya, kita akan membahas dulu terkait misalnya penentuan mosinya itu ya. Intinya pada penentuan mosi, karena ada beberapa mosi yang harus kita bahas secara bersama nanti agar lebih spesifik gitu dan tidak menggantung atau lebih umum. Jadi mungkin nanti ada perbaikan sedikit dari beberapa mosi yang kita bahas itu. Oke, mohon diperhatikan ya. Kita langsung masuk pada mosi debatnya. Pertama itu pendidikan homeschooling lebih efektif daripada pendidikan formal. Ya, oke. Jadi ciri-ciri pertama dari mosi itu memang harus lebih spesifik dan ada kecondongan gitu antara positif dan negatif, tinggal dipilih gitu. Kayak kan di sini eh, kayak misalnya penggunaan kata lebih efektif gitu. Lebih efektif berarti pendidikan formal ada efektifnya, tapi pendidikan homeschooling lebih efektif gitu. Jadi nanti tim pro yang terhadap ini menganggap bahwa pendidikan homeschooling lebih efektif daripada pendidikan formal. Tapi tidak boleh menafikan bahwa pendidikan formal efektif juga, tapi karena pendidikan homeschooling lebih efektif. Dan itu sebenarnya ini menggantung juga menggantung mosinya itu. Jadi langsung saja pendidikan homeschooling efektif daripada pendidikan formal gitu. Jangan, nggak usah tanggung-tanggung lebihnya gitu. Pendidikan homeschooling efektif daripada pendidikan formal. Jadi nanti yang pro harus mengutarakan mengapa pendidikan formal tidak efektif dan kenapa pendidikan homeschooling efektif gitu. Begitu juga selanjutnya di tim kontranya gitu, menganggap pendidikan homeschooling itu tidak efektif. Nah, jadi kan dari tim kontra yang membangun itu. Oke, kita ke mosi kedua, implementasi kebijakan Merdeka Belajar di kampus Merdeka. Nah, ini harus ada lebih spesifik sebenarnya pada mosi yang nomor 2, implementasi kebijakan Merdeka Belajar ya. Implementasinya kita tidak mengetahui ini apa mosi yang spesifik dibahas terkait misalnya implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar kampus Merdeka. Jadi misalnya nanti dari panitia mohon koreksi lagi yang poin nomor 2 ini. Misalnya mungkin bisa dalam hal apa antara ada istilahnya ada perlawanan lah itu. Kayak misalnya kan di atas itu pendidikan homeschooling dan pendidikan formal ya, kebijakan Merdeka Belajar itu apa ya kalau di sini nanti kita pikirkan. Jadi tapi nomor 2 itu harus direvisi itu.
Kemudian penjatuhan tindak pidana kepada anak di bawah umur. Ya, itu bisa. Jadi pro-nya ya bahwa anak kalau pro dia harus mati-matian melakukan bahwa anak di bawah umur harus kena tindak pidana gitu. Yang kontra ya tidak boleh. Indonesia darurat tenaga kerja asing. Ya, ini juga Indonesia darurat tenaga kerja asing. Oke, sudah legalitas ganja. Melegalisasi ganja di Indonesia, lebih baiknya gitu. Melegalisasi ganja di Indonesia. Jadi bukan legalisasinya. Jadi usaha melegalisasi ganja. Oke. Pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan Polri. Oke. Pembatasan. Nah, ini kan kalau mosi-mosi yang dapat mosi jenis begini itu harus pandai dalam pengambilan melihat pengambilan katanya itu. Kayak pembatasan hak politik dibatasi tapi bukan berarti ditiadakan. Nah, kan itu maksudnya. Itu pembatasan hak politik. Nah, jadi nanti yang pro harus fokus pada kenapa harus memang dibatasi, tapi yang kontra bahwa tidak perlu ada batasan gitu. Nah, kemudian nomor 7 pemberian remisi bagi narapidana korupsi ya. Oke, itu juga sudah pembatasan kuota 30% perempuan dalam lembaga legislatif. Ini kayaknya mosi-mosi dari ini semua Nambe Ardan ini. Mosi-mosi dari debat Sinjai ini. Kemudian perkembangan teknologi mengakibatkan minat baca anak Indonesia berkurang. Perkembangan teknologi mengakibatkan minat baca berkurang. Saja teknologi menurunkan minat baca anak-anak di Indonesia. Nah, di sini main data ini, data dan riset kalau yang ini. Nah, ini juga yang terlalu umum ini. Program TV membawa dampak buruk bagi generasi muda Indonesia. Jadi terlalu generalisir. Ya kalau misalnya Ramadan, kuliah kultum itu, kemudian tahfizul itu kan bagian dari program TV juga. Nah, itu cenderung umum gitu. Jadi mungkin yang nomor 2 dan 10 itu ditandai merah, mungkin lebih spesifik lagi. Jadi di awal memang mosi debat itu memang harus lebih spesifik. Lebih spesifik. Kemudian masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tunggu, masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Masa jabatan presiden Indonesia menjadi 3 periode. Iya. Jangan sampai presiden kan tidak cuma di Indonesia punya gitu. Sistem presidensial. Nah, itu harus dipahami juga. Masa jabatan presiden Indonesia menjadi 3 periode. Jadi lebih spesifik di Indonesia saja gitu. Kemudian pengantar pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Penolakan bangsa penjajah masuk ke Indonesia. Saran saya jangan mau pakai yang ini. Bangsa penjajah, definisi operasionalnya siapa dan mungkin tidak relevan dengan ambil saja ya, mungkin bisa diganti terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja kita harus tambah narasinya yang spesifik. Undang-Undang Cipta Kerja
tidak berpihak Kepada guru. jangan guru tidak berpihak ke tidak berpihak ke Undang-Undang Cipta Kerja menguntungkan negara. Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpihak ke UMKM. Itu saja. Nah, yang pro mengatakan bahwa tidak berpihak sama UMKM, dan bahwa berpihak ke UMKM. Yang kontra pengantar pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya disampaikan di depannya. Bahasa Inggris menjadi pengantar. Ambil speaker. Bahasa Inggris bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Toh. Subsidi itu mau saja, yang jangan yang itu. Apa? Saya lihat adanya. Mengalokasikan anggaran mobil listrik bagi PNS. Nah, itu lagi sekarang. Mengalokasikan anggaran mobil listrik bagi PNS. Penutupan restoran dan rumah makan pada bulan suci Ramadan. Penutupan restoran dan bulan suci Ramadan. Penutupan restoran. Penutupan restoran dan rumah makan pada bulan suci Ramadan. Jangan ini. Coba diganti dengan lebih ke arah umum kita ya. Penolakan Israel. Oh ya, itu saja. Coba. Jadi penolakan Israel ke Indonesia. Jangan itu terlalu umum itu. Anu saja. Invasi Rusia ke Ukraina. Yang pro berarti dia pro terhadap invasi Rusia ke Ukraina, yang kontranya kan tinggal dari materinya Mami itu. Oke, saya masuk di pembahasan singkat. Nah, ini singkat saja ya. Saya share screen bisa.
Boleh, Sir. Mungkin share screen. Iya, coba saya share screen dulu. Kelihatan? Tunggu, masih loading. Kelihatan? Ya, kelihatan sih. Ini saya materi lama ini sebenarnya, cuma karena ASEAN Parliamentary ya tetap ya biasa tidak ada perubahan. Oh, ya, ini saya bawakan tahun berapa dulu di IAIN Parepare 2019, tim debat IAIN Parepare. Oke, kita masuk di sini saja. Jadi ada 3 model ya. Model itu untuk debat itu ada Australian Parliamentary, ASEAN Parliamentary, dan British Parliamentary. Itu yang umum digunakan dalam debat gitu. Kalau yang British Parliamentary itu yang paling keren sebenarnya, karena digunakan pada lomba debat internasional kebanyakan itu, apalagi kenapa dikatakan British? Karena mengadopsi cara berdebat antara tim oposisi dan tim kontra, tim oposisi dan tim, pemerintah itu di parlemen Inggris gitu. Jadi itu yang, nah kita ambil di tengahnya itu pengembangan dari Australia sebenarnya itu ada apa, ASEAN Parliamentary yang umumnya digunakan kompetisi debat di Indonesia. Oke, next. Nah, ini untuk penentuan sebenarnya dari sisi pembicara itu. Kawan-kawan bisa melihat kalau pembicara pertama itu pembawanya harus paham. Kedua itu penengah, ketiga itu yang pembawanya aktif kritis. Di situ bisa dilihat anunya. Itu bisa dilihat terkait apanya lagi tuh. Eh, apa-apa saja yang harus dipertegas pada pembicara 1, 2, dan 3 itu. Tunggu saya. Oke, saya slideshow coba. Nah, itu. Nah, ini catatan yang harus dilihat pada ASEAN Parliamentary. Itu sanggahan pertama menentukan jalannya debat. Sanggahan pertama. Jadi kalau misalnya tim pro pembicara pertama, berarti sanggahan pertama itu biasa diberikan pembicara pertama, kedua, lalu misalnya pembicara kedua dari tim pro itu sebenarnya penentu sanggahan pertama. Karena ya, kalau misalnya tim pro memulai debat itu, nanti saya perlihatkan skenario-nya. Urutan berbicara kedua, berbicara kedua akan melakukan sanggahan berupa tanggapan kepada urutan pembicara pertama. Nah, urutan pembicara ketiga akan memberikan sanggahan berupa bantahan kepada urutan pembicara kedua dan begitu seterusnya. Nah, ini skemanya. Ini misalnya ada tim pro dan tim kontra. Ini ASEAN Parliamentary ya. Ini jumlah sebenarnya apanya? Jadi tim kontra itu biasanya akan mendapatkan poin lebih dari sisi ASEAN Parliamentary. Membangun mosi, bantahan itu. Nah, ini ini ini. Nah, misalnya tim pro pertama kali, misalnya tim pro pertama kali ya, ini tim pro kan pertama kali memaparkan anu. Nah, tim kontra sebenarnya punya kesempatan sudah bisa memberikan kritik atas ini di dalam membangun anunya, membangun mosinya gitu. Setelah membangun mosi masih ada waktu ya berikan tanggapan sedikit kepada pembicara satu. Gitu. Jadi apa yang dikemukakan pembicara tim kontra ini, tim kontra itu akan ditanggapi oleh pembicara kedua tim pro. Jadi di situ. Nah, kemudian begitu juga dari pembicara kedua tim kontra itu akan menanggapi pembicara apa yang disampaikan pembicara pertama tim pro dan pembicara keduanya. Nah, ini.
Dari bicara ketiga tim pro hanya bisa memberikan sanggahan atau tanggapan yang luas itu biasanya dari pembicara pertama dan kedua tim kontra. Nah, makanya kenapa saya bilang pembicara ketiga itu menguntungkan kalau saya di sini tim kontra karena dia bisa memberikan sanggahan kepada tiga-tiganya ini. Jadi skornya itu begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi skornya lebih banyak, lebih menguntungkan sebenarnya tim kontra itu. Begitu ASEAN Parliamentary. Nah, itu harus sinkronisasi itu tanda panah itu apa? Saling membangun mosi antara satu dengan yang lainnya. Pesan saya kalau ASEAN Parliamentary, pakailah skala prioritas bagi tim yang memiliki kesempatan sanggahan lebih banyak, sementara yang sedikit maksimalkan kesempatan sanggahan. Kan nggak ada kesempatan menyanggahkan, itu yang harusnya, itu yang banyak bagi bagian tim yang sedikit. Tim yang sedikit memiliki keuntungan membangun mosi menjadi lebih kuat. Tim yang banyak sanggahan keuntungannya adalah mempertahankan mosinya. Jadi sebenarnya masing-masing punya keuntungan. Teknik membangun sanggahan ini, dengarkan dan perhatikan dasar kalimat yang dikemukakan tim lawan, kumpulkan kata kunci. Jadi sambil mencatat. Jadi nanti saran saya dari panitia menyediakan kertas HPS kosong saja gitu bagi mereka. Jadi biar jangan mosinya memang langsung emosi yang sudah dicatat di awal itu langsung dibawa. Mereka harus membangun mosi dimulai dari kertas kosong itu. Dan dengan waktu yang terbatas, itu yang dibawa dari kertas kosong itu yang sudah dicap sama panitia. Itu yang harus dibawa. Gitu. Jadi dia harus menulis ulang. Walaupun mereka sudah menulis sebenarnya mosi-mosinya itu terkait pro ataupun kontra. Tapi mereka harus wajib menulis ulangnya itu jika memang mau dibawa itu untuk naik ke. Perhatikan landasan yuridis data tim lawan ketika diutarakan, maka sebaiknya sanggah dengan sumber yuridis dan data yang terkait juga. Jangan kau misalnya menyanggah undang-undang tenaga kerja, misalnya dilawan dengan ada undang-undang atau peraturan pemerintah, ya jangan dilawan dengan undang-undang misalnya terkait misalnya industri halal, ya cari yang koneksinya sama-sama. Usahakan jangan berkomunikasi yang mengganggu kawan dan menyampaikan sanggahan itu. Jika lupa bentuk argumen sanggahan, lebih baik improvisasi serta kurangi kata-kata sumbang apa di ya gitu. Intonasi nada dan dialektika. Latihan teknik berbicara setidaknya 15 sampai 20 menit per hari. Perhatikan saat yang tepat naik atau turunnya nada suara. Cara tersirat, kemampuan mengutarakan argumen pembicara sebuah tim seperti sebuah tangga. Jadi kalau dalam tim itu ya pembicara pertama sedang-sedang, yang ngegasnya itu di pembicara ketiga. Kemudian ketika berbicara kemampuan otak satu langkah ke depan memproses kata atau kalimat misalnya yang ingin disampaikan. Jika berhenti maka kata sumbang yang akan keluar. Perhatikan dengan senyuman ketika tim lawan berbicara, namun dengan gestur yang menunjukkan ketidaksetujuan gitu. Atau gestur yang mau penolakan kayak geleng-geleng kepala. Nah, itu yang sebenarnya harus kemudian ketentuan lain, jangan menyindir tim lawan. Itu kalau sudah ada pengurangan poin itu lebih ekstrim di diskualifikasi. Jangan memenuhi isu sara, jangan membawa dalil kitab suci dan mendukung argumennya. Nah, ini jangan jangan sampai karena kau memang bawa naungan Kementerian Agama, kampusmu bawa-bawa Al-Quran masuk ke dalam perdebatan gitu. Ada dalil, ada hadis gitu. Lebih baik dibatasi juga, jangan usah tafsir juga. Walaupun sebenarnya itu hasil pemikiran orang, tapi tafsir itu menggunakan landasan dari Al-Quran. Saya sarankan tidak usah gunakan tafsir. Lebih baik berhati-hati saja. Gitu. Kalau memang dalil kitab suci, didiskualifikasi langsung. Satu dalil saja atau kayak misalnya menggunakan dalil misalnya. Menggunakan dalil Bismillahirrahmanirrahim ikro itu cuma kata ikro satu ayat saja yang kemukakan ya sudah, jangan tunjukkan kepanikan dan kegaduhan kepada juri dan tim lawan. Kalau kau panik ya sudah, itu bagian dari sudah siap-siap di counter attack dan penilaian juri biasanya.
Kalau lihat kepanikan berarti tidak siap. Sesekali tunjukkan kekompakan di dalam juri dan tim lawan. Jangan mengutarakan pertanyaan pada argumen debat. Nah, ini kebanyakan sebenarnya kalau diberi waktu untuk menyanggah, jangan bertanya. Sanggah saja menggunakan teori, jangan mengutarakan pertanyaan. Kemudian faktor subjektivitas dewan juri sangat berpengaruh pada penilaian. Makanya saran saya kalau misalnya cari juri, jangan dari apa? Jangan dari internal sebenarnya kampus. Mau tidak mau biar bagaimanapun dosen itu pasti akan lebih anu sama prodinya masing-masing gitu. Jadi biasa ambil dari misalnya teman-temannya ataupun lulusan yang sudah dari kampus lain bisa dijadikan. Iya, kalau dari kepanitiaan, Sir sudah dikomunikasikan dengan teman-temanku kemarin yang ikut lomba di Senjai, Sir. Yang anak UMI. Iya, yang anunya Umi saja kayak koordinator debat-debatnya. Iya. Setelah debat selesai, berilah hormat kepada Noise secara berang, kunjungi tim lawan untuk berjabat tangan. Ini yang saya tidak berikan materinya sebenarnya. Ini ada sebenarnya psikologi attack sebenarnya yang harus saya juga pernah sampaikan di tim debat Sinjai. Jadi menggunakan kalimat-kalimat sebenarnya yang merusak psikologi tim lawan tanpa menyinggung unsur sara gitu dan fisik ya. Kayak misalnya kami melihat ada yang keliru dari cara tim kontra memahami definisi ya. Yang kami sayangi lawan berpikir kami dari tim pro, tapi sayangnya landasan argumen Anda tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian ada terima kasih atas POI-nya, tapi sepertinya kawan kami dari tim kehilangan fokus dan kurang memahami penjelasan dari tim kami. Sepertinya kawan kami dari tim melewatkan bagian terpenting dari mata kuliah bla 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 di kampusnya. Gitu. Sepertinya ada miskomunikasi antara pembicara dari tim kontra sehingga ada kontradiksi pemahaman dalam argumennya. Terlihat kawan kita dari tim pro mengeneralisasi dampak dari masa sehingga argumen mengambang dan tidak substansial gitu. Nah ini contoh kalimat-kalimat psikologi attack gitu yang bisa mungkin digunakan sesekali, jangan juga berkali-kali. Ya. Apalagi ada kayaknya. Oke, sudah. Saya ada pertanyaan, silakan. Baik, itulah tadi pemaparan dari Sir Fadli. Terima kasih Sir atas ilmu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dimohon acungkan atau memberikan reaksi angkat tangan. Silakan ya, atau mengaktifkan mikrofon atau videonya dan mengajukan pertanyaan. Dari kayaknya. Oh yes. Sekedar tambahan mungkin. Tadi Sir mungkin belum dibahas mengenai waktu tiap orang berbicara. Jadi orang pertama itu pembuka 5 menit, kemudian orang kedua 7 menit, kemudian orang ketiga 7 menit, terus untuk penutup 2 menit di orang ketiga. Begitu ya Sir kalau tidak salah. 2 menit penutup. Jauh. Jangan terlalu lama itu 2 menit. Kalau standarnya 2 menit. Masa? Iya, kemarin juga 2 menit. Penutup simpulan. Sudah 2 menit. Berarti 5772. Ya, oke. Iya. Kenapa berubah ya drill? Mana Aziza? Nur Aziza Ahmad. Mana Aziza ini? Tidak. Coba on dulu Aziza. Ini Aziza tuh aktifkan Zoom baru pergi. Ini peserta semua ini atau panitia ini?
Ada peserta, Sir. Dan Aziz ketua jadi paling MPS. Ya. di mana kita sih dah? Namanya Ustazah, Sir. Oh, subhanallah ikut pengajian itu. Tidak, tidak, Sir. Ada praktek administrasi, jadi ke sini, Ki. Oke. Aziz saja ikut tuh, Pai. Iya, Sir. Insya Allah. Berapa tim, Pai? 3 orang, nggak, Sir? Insya Allah. 3 orang, 1 tim maksudnya. Iya, iya, Sir. Satu tim. Satu tim, Ji. Ini lawan. Inilah salah satu lawan terberat ini. Iya, Sir. Banyak, Sir. Banyak. Dari Pai ini. Jangan bawa-bawa dalil lah. Biasa Pai itu terlalu agamis itu. Nah. Tidak, Ji, Sir. Insya Allah. Oke. Dari TBI ada. Siapa TBI? Kordan. Enggak saya, Sir. Jangan kau. Kau sudah promo itu di IP. Mana? Ada, Sir, yang dari semester 4 sama semester Ada di 2. sini. Ada. Tidak ada, Sir, yang hadir. Cuman ketuanya aja yang hadir. Iya, itu berdebat. Saya jelaskan lagi ya. Itu kalau berdebat, beda sekali itu dengan debat dalam kelas. Jangan cuma cerita omong kosong. Cerita bahwa pengangguran di Indonesia terus meningkat. Mana datanya? Sajikan data. Jangan cuma pemerintah Indonesia tidak pro terhadap tidak pro terhadap ini, tidak pro terhadap ya, datanya yang diminta. Jangan cuma data dari Wikipedia yang ambil, itu bukan sumber yang legal itu. Banyak begitu di kelas itu berdebat argumentasinya Jina bangun tapi tidak ada landasan sama landasan teoritis, landasan sebenarnya yang menentukan sebenarnya jalannya jadi dia pembicara pertama Mami. Biasa saya lihat di kelas itu apalagi di ekonomi syariah itu carutu banyak tidak ada landasannya. Itu membahas soal misalnya ya argumentasi misalnya soal teologi, argumentasi soal epistemologi, antologi, kemudian terkait apa lagi, ya tapi yang bangun argumennya tidak ada landasannya. Landasannya yang pasti itu apa dari sebuah perdebatan dan argumentasi ya terkait misalnya data informasi yang bersumber dari memang yang terpercaya dan legal. Kalau menggunakan satu sumber referensi buku misalnya, ya itu bisa saja dibantah dengan yang lain. Tinggal bagaimana dikuatkan dengan meyakinkan itu dengan teori, data, dan penelitian. Nah itu bisa. Yang paling kuat sebenarnya itu ketentuan yang memperkuat argumentasi itu adalah pertama dari regulasi yang legal gitu, peraturan perundang-undangan, peraturan keputusan presiden, kemudian ada keputusan apa lagi, keputusan menteri, pokoknya sampai peraturan daerah perda itu bisa mendukung. Kemudian ada apa lagi, teori yang dikemukakan oleh ini itu pada bukunya itu teori. Kemudian juga dari teori ya penelitian orang yang sebelumnya itu. Kayak misalnya tadi di mosinya homeschooling efektif ketimbang pendidikan formal. Ternyata ada penelitian, ternyata efektif dibanding ya itu bisa kalau ada penelitiannya ya silahkan diajukan ya. Iya. Oke. Jadi Baik. Mungkin bisa diperjelas nanti yang Sir, ya, mosi debat ini, Sir, mungkin kita mungkin bisa langsung tentukan sama-sama semuanya. Jadi nanti setelah rapat ini masing-masing tim sudah bisa mempersiapkan mosi-mosinya. Ada yang mau bertanya toh? Sudah jelas nih.
Jadi nanti pelaksanaan debatnya, nanti kami akan berikan case building. Case building itu waktu yang diberikan kepada peserta untuk mencatat ulang semua materi-materinya. Jadi ketika mau berlomba, sebelum berlomba itu tiap tim yang bertanding mencabut lot mosi dan mencabut lot tim pro ataupun tim kontra. Jadi, nah setelah itu kami akan berikan case building. Nah, selama 15 menit untuk mempersiapkan materinya di situ. Setelah 15 menit mulai berlomba. Ya itu saya bilang case buildingnya kasih kertas selembar biar mereka capek menulis. Kalau memang harus menulis ulang. Iya, Sir. Nanti kami akan kirimkan kertas khusus dari panitia supaya tidak sama. Case buildingnya di situ gitu. Iya, Sir. Di sini juga. Iya, anunya. Jangan dikirimkan, dikasih saja. Jadi itu 15 menit. Kertas kosong itulah yang akan dibawa, yang harus dia isi, yang harus dibawa. Kertas yang sudah nasiapkan sebelumnya jangan suruh bawa. Iya, Sir. Ya gitu. Biasa kan sudah nasiapkan semua kalau ada mosinya permosi dia siap kami. Kalau pro ini ku bahas, kalau kontra ini ku bahas. Gitu. Biasa ada di dalam satu beberapa lembar kertas. Nah, kalau itu makanya harus ada kertas resmi dari panitia, cap panitia yang itu yang harus dia isi, dia tulis Iya. ulang. Jadi nanti ada kertas khusus dari panitia yang dibawa ke perlombaan. Jadi itu Iya, ya diisi itu juga. saja. Oke, dan yang pertanyaan dah, apalagi emosinya. Iya, Sir. Mungkin bisa ditetapkan misalnya, Sir. Kalau yang merah tadi lebih baik hilangkan misalnya. Itu misalnya bisa kasih berulang misalnya emosinya, misalnya ya, masih bisa dipakai di partai final, bisa dipakai partai semifinal gitu. Bisa jadi 12 mosi, Sir. Iya, 12 saja. Terus sampai terlalu banyak yang itu saja di yang tapi kan kalau sampai begitu tidak terlalu banyak emosional. Jadi emosi yang sisa bisa dipakai untuk semifinal Iya, Sir. sama final. Sir, boleh bertanya, Sir? Ya, silakan sisa. Yang Kalau juara tim itu juara berapa? enggak lah. Kalau debat kita bawa tangan kosong, Sir, enggak boleh bawa kayak catatan begitu karena tadi kan dibilang kertas kosong dikasihkan Ki. Dengar Kak baik-baik dulu. Itu tadi penjelasannya. Ini kan ada case buildingnya. Iya. 15 menit. Dari panitia nanti dikasih ku kertas kosong. Nah, harus kertas yang ada cap panitia yang harus kau bawa naik. Nah, itu kan case building 15 menit. Pasti sebelumnya ada persiapan untuk tidak mungkin tidak untuk setiap mosi ini. Iya, Sir ya. Kau harus tulis ulang, itu konsekuensinya. Kau harus tulis ulang salin di kertas kosong itu. Nah, yang kertas kosong itu yang harus kau bawa. Kertas yang catatanmu yang sudah kau siapkan tidak boleh dibawa. Oh, pakai helm. Iya, Sir ya. Iya. Upah nunjuk kau. Saya kira tangan kosong bisa jadi kayak nanti kalau tiba-tiba apa namanya? Mencatat Ki baru habis waktunya, Sir. Nanti panik. Kan 15 menit di case buildingnya. Atau case buildingnya itu ya tujuan untuk bangun Argumen. catatan gitu. Oh iya. Debat Ya. kan itu. Iya, Sir ya. Ada lagi. Ya. Terima kasih, Sir. Ada lagi? Tidak ada kayaknya. Pokoknya ada angkat fisik, sarah, kitab suci. Sudah biar kami dulu melanjut debatnya, tapi diskualifikasi. Itu panitia harus jadi juri yang baik kita. Oke ya, tidak ada pertanyaan kayaknya. Cukup Mito. Oke, Adril, tutup Mi.
Baik, terima kasih banyak Sir atas materi yang telah disampaikan dan arahan-arahan terkait debat berbahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Ketua HMPS dan para peserta lomba, serta Ketua Panitia, Saudara Ardan. Mari kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mungkin dari Ketua HMPS bisa tinggal dulu. Ada sedikit penyampaian. Jadi ada beberapa lomba yang dihilangkan dari ini sudah keputusan kepanitiaan dan juga dari beberapa saran dari Warek mengenai mata lombanya. Jadi mata lomba yang games itu seperti tarik tambang, balap kelereng dan balap karung itu ditiadakan dan diganti dengan video konten Islami dan syarhil Quran. Jadi saran ini yang diberikan kepada dosen juga dan keputusan panitia bersama mengenai terkait lomba yang ada. Nah, untuk petunjuk teknisnya dengan kegiatan itu kami akan infokan segera secepatnya dalam minggu ini. Jadi yang games semua itu seperti tarik tambang, balap kelereng, dan balap karung itu ditiadakan. Kemudian juga ada beberapa perubahan dari Juknis sebelumnya, dari mata lomba akustik itu lagu wajibnya dirubah, terus yang poster juga temanya dirubah. Jadi kami akan kirimkan secepatnya dalam minggu ini mengenai Juknisnya. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Ketupat bertanya. Ini kan kegiatannya sampai bulan 6 ya, tanggal 9. Untuk Dari tanggal 3 Juni, memang dimulai dari bulan 6. Iya, maksudku pengumuman juaranya di puncaknya itu. Iya, sampai di tanggal 9. malam Sabtu. Oh iya, malam Sabtu. Malam Minggu. Kalau di tanggal 9 itu saya minta maaf sebelumnya karena teman-teman di HMPS itu punya juga kegiatan yang sama di tanggal 9. Jadi mungkin nantinya itu di tanggal 9 di malam terakhir banyak teman-teman HMPS atau mahasiswa ekonomi syariah yang tidak menghadiri. Begitu. Kalau begitu tenisnya nanti untuk pembagian hadiahnya nanti diwakili. Diwakili. Oh iya, itu jadi penyampaianku. Ya, kalau misalkan juara ki Eksyar angkat piala bergilir itu. Diwakili saja tuh. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Oke, nggak apa-apa. Mengenai Juknis nanti kami akan kirimkan di minggu ini secepatnya dan kami akan jelaskan ulang juga. Oke, thank you so much. Karena tidak ada mungkin pertanyaan lagi. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.